Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermansyah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Lebong. Pada video hari ini kami akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Yasmini. Silakan untuk kami. Dengan saya Matias Wahyudi akan menjadi rekan Bapak Hermansyah untuk kegiatan beliau. Wahyu, jadi saya mau besok itu ada jadwal supervisinya saya, Pak. Ada yang mau dibicarakan. Ya, Pak Wahyu ya. Ya, Pak. Jadwalnya besok. Oke, lalu Pak Wahyu. Pak Wahyu sehat? Sehat, Pak. Ya. Ini besok ini kan jadwal saya supervisi ini, Pak. Ya, ini. Nah, jadi mungkin sebelum itu saya ada hal yang ditanyakan, gitu, Pak. Mau memperlihatkan sebelum supervisi ini RPP dan perangkat pembelajaran saya. Siapa Wahyu ya? Ini tambah ganteng aja ini. Mana mengajar tadi? Hari ini belum, Pak. Nanti setelah nanti baru ada jadwal. Oh, ada ngajar jadwalnya nanti ya setelah 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 nanti kita berbincang-bincang ada jam mengajar ya, Pak Wahyu ya. Oke. Ini RPP-nya Pak Wahyu? ya, Pak, RPP. RPP-nya ya besok kita akan laksanakan observasi tentang pembelajaran yang sudah dimuat dalam RPP Pak Wahyu ya. Ya, Pak. Sebelumnya sebelum kita ke kelas besok Pak Wahyu, saya boleh saya bertanya-tanya? Oh, boleh, Ada Pak. waktu ya kan? Ya, Pak, Ada ya. waktu kan? Ya. Nah, jadi saya ingin bertanya-tanya dulu tentang apa yang harus kita lakukan besok. Sebelumnya Pak Wahyu ya, dari diri Pak Wahyu, apa tujuan dari supervisi ini yang diharapkan? Nanti di supervisi ini saya harap dulu, Pak, untuk tahu kekurangan saya dalam kegiatan belajar mengajar ya, dalam mengajar ini, supaya nanti ada perbaikan apabila masih ada yang kurang. Oh iya, jadi ada perbaikan. Sebenarnya supervisi ini Pak Wahyu kita tidak membuat salah dan benar, kemudian tidak juga akan ada hukuman yang diberikan, tidak. Hanya ya kita namanya satu profesi, jadi ada sharing, kita santai aja, tidak usah terlalu kaku. Jadi itu intinya, saya tidak akan menyalahi, kan seperti itu Pak Wahyu ya. Nah, kemudian ini RPP-nya Pak Wahyu. Ya, Pak. Apa rencananya kita besok Pak Wahyu, materinya? Besok itu kita belajar di kelas 2, Pak. Di kelas 2 ya. 11, Pak, ya. Ya. Materi nanti itu tentang program linear sekarang, Pak. Program linear Ya, pelajaran matematika. ya, program linear. Oh, kelas 2 ya. Ya, Pak. Jurusan apa Pak Wahyu? Ini Besok jurusannya? itu masuk di jurusan akuntansi, Pak. Akuntansi yang di ujung ya kelasnya. Ya, Pak. Akuntansi yang di ujung ya. Saya sebentar Pak Wahyu, besok saya lupa. Akuntansi di ujung. Banyak cewek ini akuntansi besok Pak Wahyu ya. Ya, Pak. Mantap Pak Wahyu yang awet muda. Ngajar akuntansi rupanya. Jadi materinya apa? Linear tadi Pak Wahyu ya? Ya, program linear, Pak. Nanti saya ajar itu gunakan model pembelajaran kontekstual, Pak. Dengan model kontekstual teaching and learning, Pak. Jadi pembelajarannya itu berdasarkan kehidupan nyata, konteks kehidupan nyata anak-anak, gitu, Pak. Oh, kehidupan nyata anak-anak. Ya. Biasanya anak-anak itu aktif nggak Pak Wahyu? Belajar dengan Pak Wahyu? Kalau di selama ini, Pak, anak-anak itu aktif belajarnya, Pak. Iya. Sebagian besar aktif, tapi masih ada juga yang kalau anak-anak kita kan tidak semuanya sama, kan? Ada juga yang agak mas-malasan. Mas-malasan Pak ya. Soalnya biasanya kalau saya sekolah dulu matematika ini termasuk
materi yang kurang disenangi siswa Pak Wahyu ya. Jadi kalau sekolah sini senang semua Pak Wahyu ya. Sebagian besar ada, makanya di sini saya gunakan model kontekstual, jadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu Pak pelajarannya. Kebetulan cocok juga dengan materinya untuk metode ini. Oh, kontekstual ya. Tapi sudah pernah dilaksanakan sebelum observasi besok ya. Untuk di kelas ini baru kali ini digunakan Pak. Oh iya, di kelas Karena ini. pas cocok dengan materinya yang akan kita ajari untuk metode ini. Dengan model ini cocok dengan materi program linear. Jadi siswa bersemangat Pak Wahyu ya. Ya. Jadi kira-kira Pak Wahyu ya, dalam pembelajaran nanti atau yang selama ini Pak Wahyu laksanakan ini dari nilai 1 rentang nilai 1 sampai 10 yang sudah Bapak Wahyu laksanakan ini, dalam penilaian Pak Wahyu itu sendiri berapa nilai kira-kira Pak Wahyu? Kalau masalah nilai dari 1 sampai 10 Pak, kalau saya merasa gitu ya Pak, kalau saya lihat baru sampai di nilai 7. Nilai 7. Ya. Iya. Nilai 7 Pak ya. Jadi yang dimiliki dari nilai 7 ini kira-kira apa saja Pak ya? Jadi dari nilai 7 itu yang sudah saya lakukan itu Pak, kita setiap belajar metode kita rubah sesuaikan dengan program dengan materi pembelajarannya, sesuai dengan kelas yang kita ajar gitu Pak. Dan media yang kita gunakan juga kita ganti-ganti gitu Pak. Oh iya. Jadi media yang digunakan juga ganti-ganti Pak. Ya. Kemudian media apa saja yang pernah digunakan? Kita sering biasa gunakan Infocus gitu Pak, pelajaran video gitu Pak. Bagus ya. Dan juga ada alat-alat Pak. Seperti kalau kita belajar trigonometri ada alat ukur gitu Pak. Ya. Fokusnya ada dari pihak sekolah ya? Ada Pak. Ada ya. Standby terus Infocus Pak. Fokus. Kemudian metode Pak? Ya metode ya kita gunakan kadang diskusi. Oh diskusi ya. Sesuai dengan kondisi anak-anak dan materi pelajaran gitu Pak. Mana yang cocok. Oke. Model Pak? Kalau model pembelajaran. Model juga kadang disampaikan model kontekstual, kadang kita dengan model pembelajaran penemuan, inquiry gitu Pak. Kita gunakan sesuai dengan materi yang akan kita ajar. Ya, dia kan harus menyesuaikan. Tidak Ya, bisa Pak. dia harus harus baku terus ya, yang seperti itu terus tidak bisa, harus ganti-ganti juga. Anak juga bosan kalau model hanya benar-benar itu saja. Iya. Benar sekali Pak Wahyu ya. Kemudian yang diharapkan tadi kan Pak Wahyu kan memberikan nilai 7 untuk diri sendiri ya. Kemudian yang diharapkan Pak Wahyu ini setelah supervisi nanti ya, nilai berapa nih? Kalau diharapkan bisa sampai ke nilai 9 atau 10 gitu Pak. Nilai 9 atau 10 Pak Wahyu ya. Ya, alhamdulillah. Artinya memang dari 8, dari 7 ya, 7 8 itu ada peningkatan. 7 8 10. Nah, dari yang sudah kita bicarakan tadi, jadi kan harus ada peningkatan dari segi nilai, kemudian dari segi pembelajaran mesti ada yang harus ditingkatkan juga. Ya. Apa kira-kira untuk mencapai nilai 8, nilai 9 dan 10 tadi, soalnya dari 7 tadi yang perlu ditingkatkan? Jadi untuk sampai di nilai 8 9 Pak, kendala yang saya temui selama ini itu siswa kita ini dasar di matematikanya kurang. Nah, di matematika ini kan pembelajarannya berkesinambungan. Dari mulai SD, SMP, SMA, SMK itu berkesinambungan. Nah, kendala yang saya temui di sekolah kita ini banyak siswanya itu dasar di SMP dan SD-nya itu tidak kuat. Jadi untuk pembelajaran tingkat lanjut di SMK ini materinya agak sulit untuk dipelajari. Memang ada dalam kelas itu 1-2 orang sudah bisa nyampai, tapi sebagian besar itu belum nyampai untuk diajarkan materi ini gitu Pak. Jadi memang kalau matematika ini harus ada lanjutan terus Pak Wahyu ya. Jadi kalau saya sekolah dulu ya seperti itu Pak Wahyu. Jadi kalau saya merasa rugi ketika saya tidak mengikuti, ada ketinggalan jam nih kan, ketinggalan jam. Saya tidak bisa mengikuti lagi karena rumus yang diberikan guru yang tadi dengan yang minggu besok kan beda lagi. Untuk mencapai minggu besok kita harus belajar dulu yang minggu kemarin. Nah, jadi apalagi ini dari SD-nya juga perkaliannya mungkin bagi-bagi sampai ke SMP perhitungannya ya.
memang dasar Pak Wahyu ya. Ya, itu yang jadi kendala. Kendalanya ya memang kendala dasar yang dihadapi Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wahyu menyikapi permasalahan yang seperti ini Pak Wahyu? Ya, memang susah ini. Ini Pak, bagusnya kalau yang seperti ini harus memberikan pembelajaran tambahan dengan anak-anak. Jadi yang ketinggalan itu supaya bisa setara dengan kawan-kawan yang sudah sampai ini harus ada pembelajaran tambahan, misalnya di sore pelajaran sore, atau anak-anaknya itu ikut les di luar seperti itu. Ada tambahan seperti itu. Oh, jadi ada tambahan belajar, Ya, tambahan ada belajar. privat, Ya. kayak ada les. Oh, jadi dengan siswa nanti belajar melaksanakan les atau privat ini kira-kira menurut Pak Wahyu di mana yang bagusnya ini? Ada privat, ada les, kemudian ada belajar kelompok. Ya, kira-kira yang mana yang menurut Pak Wahyu lebih dominan untuk meningkatkan tingkat keterampilan dasar ya? Ya. Keterampilan dasar tadi ya. Kalau kemarin pernah ini dilaksanakan, saya ajak sore gitu Pak, cuman kendalanya kemarin itu waktu gitu Pak. Kadang kita juga sebagai guru di luar ada kegiatan di luar dan sore di luar, dan ini perlu sekali dukungan dari sekolah ini Pak sebenarnya. Harusnya kegiatan sore ini diakomodir sekolah supaya lebih terorganisir kalau sore ini. Oh iya. Jadi sudah pernah dilakukan, sempat keserangannya gagal lah Pak ya, gagal karena memang seperti Pak Wahyu kan anak muda mungkin perlu bergaul dengan lingkungan, mungkin mau main bola juga Pak Wahyu, main bola di luar. Tadi terkendala oleh waktu tadi. Jadi Pak Wahyu intinya tidak banyak waktu untuk ini ya, kecuali nanti di sekolah menugaskan ya, memberikan tugas pada Pak Wahyu terjadwal nanti baru Pak Wahyu bisa melaksanakan ini ya, bisa membantu anak-anak yang kurang tingkat kemampuan dasar dalam matematikanya yang kurang. Jadi dari pengalaman Pak Wahyu yang sudah dilakukan, apa yang harus mestinya dilakukan untuk mencapai, kita kembali ke titik awal Pak Wahyu, kembali ke titik awal untuk mencapai angka pembelajaran tadi 9 dan 10 ya. Kalau saran saya mungkin nanti saya akan lakukan itu membicarakan dengan pihak sekolah supaya bagaimana bisa mengkoordinir kegiatan sore ini supaya untuk memberikan pembelajaran tambahan dengan siswa. Karena nanti kalau kita di jam sekolah ini materi ini kan banyak yang harus dipelajari, nanti kalau materi ini dipelajari kita ngulang ke belakang, malah materi yang dibebankan untuk SMK ini malah tidak selesai. Mungkin akan dibicarakan dengan pihak sekolah supaya bisa diakomodir gitu Pak. Kita diminta bantu dengan kawan-kawan guru matematika lain membantu berikan tugas tambahan gitu Pak. Jadi kepala sekolah, kemudian nanti guru ya, guru satu rumpun ya. Ya, satu mata pelajaran. Satu mata. Selain kepala sekolah, kemudian guru satu mata pelajaran matematika tadi ya. Adakah yang lain yang bisa Pak Wahyu hubungi untuk membantu meningkatkan keterampilan dasar siswa dalam bidang matematika? Sebenarnya ini kerja sama seluruh pihak ya. Mungkin bisa dihubungi juga orang tuanya lewat guru bimbingan konseling, mungkin nanti menghubungkan dengan orang tuanya gitu Pak. Kita bantu mungkin kalau bisa anaknya ini dapat pembelajaran juga di luar, bagaimana solusinya kan, cari tempat les atau gimana gitu. Nanti dibicarakan dengan orang tuanya siap atau tidak. Kalau tidak ya kita cuma bisa batas di sekolah gitu. Ya. Batas di sekolah saja kan? Ya, kalau orang tuanya tidak sanggup untuk ke les itu kan, kita perlu biaya lagi. Berarti tadi Jadi kita usahakan bicarakan, ya. Kita cari solusi. Yang pertama tadi menghubungi kepala sekolah. Ya. Untuk meminta adanya terjadwal ya, adanya terjadwal lah istilahnya ya, terjadwalnya resmi lah pokoknya resmi, biar ada kegiatan resmi. Nanti jangan seolah-olah nanti
Pak Wahyu nanti ada apa-apa dengan siswa, kepala sekolahnya tidak tahu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengajak rekan sejawat guru pelajaran matematika untuk ikut ya. Kemudian yang ketiga ini nanti akan bekerja sama juga dengan guru ataupun komite untuk menyampaikan kepada wali murid ya tentang program apa yang sudah dibuat atau sudah disepakati antara Pak Wahyu kemudian kepala sekolah, kalaupun bisa komite tadi ya, komite wali murid itu kan perwakilan dari wali murid. Jadi dari ketiga ini tadi Pak Wahyu, ketiga yang bisa tiga dari kepala sekolah ya, guru satu mapel, kemudian juga wali murid. Yang mana yang mesti Pak Wahyu dulu lakukan? Yang dahulu dilakukan harusnya kita menghadap kepala sekolah dulu nih. Yeah. Bagusnya kita menghadap kepala sekolah dulu, memberitahu masalah kita, minta pendapat, kita menyarankan juga solusi yang kita mau gitu. Ya. Jadi kapan nih Pak Wahyu ini menemui kepala sekolah? Mungkin sekarang kepala sekolahnya lagi pergi ya Pak. Mungkin ntar minggu depan setelah observasi selesai supervisi ini, nanti temui kepala sekolah supaya gimana. Oke, terima kasih Pak Wahyu, luar biasa ini guru muda bersemangat. Ini gagah pula pemain sepak bola apa basket nih? Dua-duanya ikut ya. Jadi ini Pak Wahyu, jadi setelah kita melakukan perbincangan ini ya, kemudian besok kita melakukan observasi di kelas. Saya harapkan besok sesuai dengan jadwal. Jadi kita jam Pak Wahyu kan pagi. Ya, Pak. Jadi jadwal Pak Wahyu itu kalau enggak ini saya di jadwal saya di 11 akuntansi ya, jadwal saya itu kan jam 9 jam ketiga ya, 8.50 ya. Ya, Pak. Jam 8.50. Jadi harus tepat waktu mulai kita melaksanakan tugas kita bersama. Ya jangan anggap bahwa besok itu saya yang lebih tahu tentang bagaimana cara mengajar Pak Wahyu ya. Jadi kita santai saja seperti yang di awal saya sampaikan, bahwasanya supervisi ini bukan menunjuk siapa yang salah atau siapa yang benar. Jadi kita sama-sama ya untuk belajar yang lebih baik untuk meningkatkan kompetensi Pak Wahyu sendiri, kompetensi saya, kemudian dan siswa. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Wahyu untuk obrolan ini baru ya Pak ya? Pra observasi atau pra supervisi kelas. Ya. Ada lagi yang lain? Saya cukup Pak. Cukup ya? Ya. Kita permisi dulu Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Besok kita di kelas ya. Pak, saya permisi Pak. Ya, aku sudah pesan Pak Wahyu. Wah, luar biasa Pak Wahyu. Mungkin bukan nilai 8 lagi ini yang sudah dilakukan. Gitu ya Pak? Iya. Ya luar biasa ngajarnya. Jadi mulai sudah kelihatan anaknya itu lumayan aktif, kemudian bersemangat, siswanya bersemangat. Pak Wahyu juga. Tadi yang fokusnya bagus dari mulai media pembelajaran, kemudian perangkat pembelajarannya sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran. Nah, saya melihat ya sudah sesuai dengan apa yang dituangkan dalam RPP-nya. Nah, apa yang kira-kira menurut Pak Wahyu yang mesti ditambah yang dari sistem belajarnya tadi di kelas? Mungkin tadi yang kita manajemen waktu mungkin Pak. Tadi itu saya sudah menyiapkan ice breaking kegiatan, kemudian materi ini ya agak sedikit kurang sampai, agak panjang dikit harusnya tadi ya Pak. Itu yang kurang manajemen waktu kita.
manajemen waktu ya. Jadi ice breakingnya terlupakan. Saya lihat tadi memang ada ice breaking dalam RTP-nya. Karena mengingat waktu mungkin ada kegrogian juga karena di supervisi kan biasanya supervisi itu ya menakutkan ya. Kita Pak Wahyu tadi kalau supervisinya bersama saya gimana perasaannya? Sebelumnya saya merasa agak takut di bagaimana nanti kegiatan belajar mengajar lancar atau tidak. Tapi setelah tadi kita melaksanakan kegiatan ternyata bisa santai gitu Pak. Mungkin anak-anaknya yang agak kurang bisa santai karena masih kaget kan, selama ini hanya ada saya yang ngajar, kemudian ada bapak yang datang untuk memperhatikan mereka belajar, mungkin agak grogi mereka gitu Pak. Ya, jadi memang semestinya seperti itu. Jadi supervisi itu tidak menjadi membuat kita cemas, takut tidak. Tapi memang di sisi lain anak-anak tadi memang kalau biasanya hanya Pak Wahyu sendiri, kalau ada tiba-tiba ada saya yang masuk di kelas, memang mungkin agak kaku dari anak-anaknya. Jadi untuk kedepannya mungkin perlu disampaikan juga dengan anak-anak, ya tidak apa-apa kan, seperti itu, tidak apa-apa. Dan siswa saya lihat walaupun saya tadi lihat saya semangat, siswanya semangat, aktif, kemudian juga Bapak Wahyu juga kreatif, ya luar biasa. Ya dari supervisi yang sudah kita lakukan, menurut Pak Wahyu apa yang harus Pak Wahyu tingkatkan kembali? Seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya itu Pak. Seperti tadi Bapak lihat sendiri dalam pembelajaran, seperti penjumlahan, perkalian saya ulang-ulang terus dengan anak-anak itu, karena masih ada yang belum mencapai di sana, belum bisa gitu Pak. Perkalian belum lancar karena penjumlahan bilang positif atau negatif masih bingung. Mungkin yang kita bahas sebelumnya yang harus ditingkatkan Pak, adanya pembelajaran tambahan untuk anak-anak itu Pak. Ya, untuk pembelajaran yang materi program linearnya mereka ngerti, bisa. Seperti tadi kan aktif siswanya. Cuman begitu diberikan soal dalam pengerjaannya itu banyak dikendala di materi dasarnya itu tadi Pak, yang kita bahas sebelumnya itu. Yang praoperasi ya. Kemarin memang Pak Wahyu menyampaikan kendalanya itu di minat, kemampuan dasar matematika siswa ya dari SD SMP ya. Jadi benar apa yang disampaikan, untuk kemampuan keterampilan matematika siswa itu memang backgroundnya dari belakang memang agak kurang ya. Berkali-kali Pak Wahyu tadi mengulang lagi penjumlahan, penambahan, perkalian seperti ya. Nah, kemarin Pak Wahyu seprofesi nanti ingin menyampaikan kepada Pak Sekolah untuk meningkatkan keterampilan itu dengan melaksanakan les, privat ya, ada dan tambahan ya, tambahan. Nah, kemudian menghubungi kepala sekolah, kemudian teman sejawat ya matematika, kemudian satu lagi kalau nggak salah saya itu berkonsultasi dengan orang tua ya, baik itu komite ataupun secara pribadi kan ya. Jadi Pak Wahyu yang pertama ingin apa kemarin yang disampaikan? Bertemu dengan kepala sekolah dulu nanti Pak. Kita minta saran dan minta waktu kegiatan itu seperti apa nanti Pak. Membuat rencana seperti apa untuk pembelajaran sorenya itu. Supaya lebih terstruktur gitu kan kalau dikoordinir oleh sekolah. Dari yang sebelumnya pengalaman saya mengerjakan sendiri gitu Pak, tanpa di sekolah gitu Pak. Ada andil dari pihak sekolah ya? Ya, ada andil dari pihak sekolah, nanti lebih terstruktur gitu kegiatan. Ya, terima kasihlah Pak Wahyu ya. Nanti habis ini mungkin kapan menemui kepala sekolah nih? Mungkin kalau besok kepala sekolahnya ada waktu sekarang, mungkin besok gitu Pak. Kita coba temui besok. Kepala sekolah kan kegiatan juga ada lain gitu Pak. Dan besok ada orang kita temui besok. Ini yang pertama yang dilakukan Pak Wahyu tadi menemui kepala sekolah yang ada kepala sekolah yang menerap untuk menyampaikan apa yang perlu dibicarakan tentang meningkatkan keterampilan dasar, keterampilan matematika siswa ya. Ya bagus ini
Bagus nih Pak Wahyu, silakan langsung nanti kalau saya juga punya saran yaitu menghubungi kepala sekolah dulu, apa yang disampaikan kepala sekolah ya ikuti apa yang disarankan kepala sekolah. Luar biasa untuk hari ini Pak Wahyu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak sudah disupervisi dan mudah-mudahan akan lebih baik pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Wahyu ya. Tingkatkan lagi keterampilan, bersama-sama kita meningkatkan keterampilan untuk peserta didik kita dan kemajuan sekolah. Itu saya permisi dulu Pak. Silakan. Masih ada jam. Oke, saya permisi dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya. Tetap semangat. Oke, saya permisi dulu ya. Ya. Oke, assalamualaikum.